Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengomentari ya sebuah video dari seseorang yang ngakunya murtadin, mantan ustadz, mantan guru ngaji. Tetapi ya setelah mendengar video ini ya wallahu a'lam, bukan kami tidak percaya, tidak mengakui ya, tetapi karena sudah membawa-bawa tentang agama Islam, maka patutnya kita mengomentari apa yang disampaikan oleh seorang yang ngakunya murtadin, mantan guru ngaji ini, agar tidak ada saudara-saudari kita yang masih awam akan akidah, akan ajaran Islam terhasut oleh apa yang dibicarakan si orang ini. Nah sahabat saudara bila, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu step by step video dari seorang yang ngaku murtadin, mantan guru ngaji ini. Silakan. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu kan sederajat dengan SD ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri, aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga Muslim. Ya ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai. Gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri. Yaitu sahabat, sedikit kita komentari ya, kita tanggapi apa yang disampaikan oleh seorang yang ngakunya murtadinnya. Ya sebagaimana kita dengar barusan bahwa dia menyebutkan dia itu terlahir dari seorang anak kiai, ibunya juga ustazah, paman-pamannya juga kiai, dan dia juga seorang ustadz. Tetapi apa yang kita dengar tidak salah dan sangat jelas ya sahabat saudaraku ikhwan fillah, di mana ada aturan agama Islam yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki itu boleh mempunyai istri sampai 5. Dia mempunyai ibu 5 ya. Jadi istri dari ayahnya ini ada 5. Ini aturan Islam dari mana? Islam yang mana? Tapi ya Allah alam, mungkin istri pertama meninggal atau ditalak, dicerai. Tetapi dia menyebutkan ya begitu ya. Ini satu kesalahan fatal menurut kami ya, bahwa apa yang disampaikan oleh seorang murtadin yang ngakunya mantan guru ngaji ini bukan ajaran Islam seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni seorang muslim laki-laki itu hanya boleh maksimal menikahi kepada wanita itu hanya 4. Itu hak seorang laki-laki muslim ya, hak itu. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh si orang yang ngakunya murtadin ini sangat jauh dari ajaran Islam. Selanjutnya kita simak apa yang disampaikan oleh murtadin ini. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren yang istilahnya pendidikan agama gitu. Nah selesai saya lulus di pesantren, nah saya mulai ngajar di madrasah ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dinna indallahi Islam.
Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Celebut. Nah, itu daerah apa, kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali. Di situ nama kiainya Al-Fikoriah, pondok pesantrennya Kiai Julfikor. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ, saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah, saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya, contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Tujuan saya pada saat itu, tahun 1999, ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok Lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas. Tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus, saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Nah, saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, nih orang Kristen, maaf kata ya, nih orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar, kok malah nyanyi-nyanyi? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi, biasanya saya kan kalau habis sholat Isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari minggunya. Nah, pada saat itu, ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang, saya sholat. Nah, baik sahabat saudaraku ikhwan fillah, itu pengakuan dari seorang yang ngakunya mantan guru ngaji ya, murtadin mantan guru ngaji. Dia dari awal menyebutkan bahwa terlahir dari seorang anak kiai, ibunya bapaknya itu seorang kiai, seorang ustadzah, juga paman-pamannya, bahkan dia juga mengajar di sekolahan agama gitu ya, sebagai guru ngaji juga kiai. Dia ingin disanjung ya, dia disebutkan itu hubuljah ya, gila pangkat, dia ingin dihormat. Sebagaimana yang disebutkan, dia sempat makan dengan ya maaf orang-orang pinggiran, seperti orang pengemis gitu ya. Dia itu guru ngaji ingin dihormat, masya Allah. Ajaran Islam, guru ngaji macam apa kalau memang benar? Guru ngaji tidak mungkin hubuljah, walaupun ada seorang guru ngaji yang gila akan pangkat, gila yang ingin dihormat, itu guru ngaji yang tidak patut untuk kita tiru, guru ngaji yang tidak patut untuk kita turuti. Nah, sahabat seluruh ikhwan fillah, dan juga si orang yang ngakunya murtadin ini menyebutkan ajaran-ajaran Islam dalam pembacaan inna dina indallahil Islam, ya boleh pembacaannya ya, tetapi dia menyebutkan bahwa gurunya menyebutkan bahwa agama Islam itu agama yang diridhoi, agama yang sempurna ya, maksudnya begitu. Tetapi apabila ada Islam yang mengajarkan bahwa boleh ya membakar gereja, boleh memaksa orang-orang non-muslim untuk mengucap 2 kalimat syahadat, itu satu paksaan ya, yang mana dalam ajaran Islam tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Dan juga dalam membakar tempat ibadah mereka itu sangat dilarang.
Juga apa yang dilakukan seorang yang ngakunya murtadin ini, sesungguhnya kalau memang benar dia dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai pondok pesantren, dia belajar ngaji dan benar-benar ya ngajinya itu, bahwa apabila seorang muslim masuk ke dalam peribadatan orang lain, tempat beribadah orang lain, lalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu dalam tempat beribadahnya, maka orang muslim itu sudah masuk ke dalam fase pemurtadan. Nauzubillah. Ini apabila emang benar ada pondok pesantren yang mengajarkan itu, saya rasa, saya yakin itu adalah ajaran sesat yang bisa menggoyahkan kesatuan NKRI. Nah, apa yang disampaikan oleh si orang ini yang ngakunya murtadin, berarti itu adalah ajaran Islam ya, untuk membunuh orang-orang selain muslim, membakar tempat-tempat peribadahan selain orang muslim. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Nauzubillah. Apakah ini sebuah fitnah atau tuduhan atau pembohongan ya? Nah, sahabat serwi ikhwan fillah, sangat banyak sekali ya video seperti ini, orang-orang yang selalu menghasut, orang-orang yang selalu menjatuhkan agama Islam, memfitnah agama Islam. Kami takut, kami khawatirkan saudara-saudari kita yang masih lemah akan akidah, akan ajaran Islam terbawa arus ya. Terbawa arus apa yang disampaikan oleh orang-orang yang seperti ini, sehingga saudara-saudari kita masuk ke dalam, terjatuh dalam kepada pemurtadan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, itulah sebuah video dari seorang yang ngakunya mantan guru ngaji ini ya, murtad ini. Tapi ya wallahu alam, benar atau tidaknya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita itulah sebuah penilaian dari kita ya, hanya penilaian sebagaimana yang berada dalam ajaran kita. Itu bukan ajaran agama Islam, titik. Baik sahabat ikhwan fillah, mohon maaf bila ada kata hilaf, banyak sekali salahnya ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.